Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Baik? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita memulai dengan membaca basmalah dan doa yang akan dipimpin oleh Fikri. Ista'id. Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih Fikri ya. Selanjutnya kita ambil absen. Ahmad Sobri. Baik, Ananda semua, silakan dibuka bukunya halaman 20 tentang pengertian sholat. Sudah? Baik. Sholat secara bahasa berarti berdoa. Dengan kata lain, sholat secara bahasa mempunyai arti mengagungkan. Doa di sini bisa kita lihat dalam perbuatan sholat itu sendiri ya. Karena dalam sholat ini, dari awal sampai akhir, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, yang kita ucapkan itu merupakan semuanya adalah doa. Karena itulah sholat ini disebut sebagai doa. Artinya doa. Kemudian menurut syarak adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan-ucapan ini dapat berupa doa, takbir, tasbih, dan sebagainya. Dan perbuatan merupakan gerakan-gerakan dalam sholat, seperti takbiratul ihram, ruku, sujud, dan seterusnya sampai salam. Menurut hakikatnya, sholat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan bisa membangkitkan kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi anak-anak sekalian, atau bisa kita pahami ya, bahwa sholat ini tidak hanya merupakan bentuk doa saja, tetapi dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga kita takut melakukan perbuatan-perbuatan buruk tersebut dan lebih memilih untuk melakukan perbuatan baik. Sebagaimana dalam firman Allah, sholat itu membuat seseorang itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, sholat ini adalah perintah agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Silakan Syafiq dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maaf Allah dengan segala firman-Nya. Baik, bisa kita lihat ya artinya, dirikanlah salat. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada di dalamnya itu amar. Anda tahu amar? Jadi amar itu adalah kata-kata untuk memerintahkan. Dan dirikanlah, wa aqimu, dan dirikanlah, kerjakanlah. Salat di sini itu salat, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya, rukuk bersama orang-orang rukuk ini bisa juga diartikan salat berjamaah. Gitu ya. Jadi, Anda semuanya harus sering-seringlah salat berjamaah, karena manfaatnya sangat banyak daripada kita salat sendiri-sendiri saja. Selanjutnya, ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meninggalkan salat terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Silakan Fatmi dibacakan ya. Baik, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Shadaqallahul azim. Artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, dari surah tersebut dapat kita pahami ya. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ini adalah bentuk penyesalan dari orang-orang terdahulu yang tidak mengerjakan sholat. Dahulu di dunia dia bersantai-santai, tidak mengerjakan sholat. Padahal sudah sering diingatkan oleh teman-temannya, saudara-saudaranya, dan kerabat-kerabatnya yang peduli padanya. Kemudian lanjut ke syarat-syarat sah sholat. Bisa Anda lihat semuanya dalam buku masing-masing ya. Itu balik, muslim, dan sebagainya. Dan Bapak yakin ya, Anda semuanya itu sudah tahu dan bisa dibaca di buku. Kemudian masuk ke dalam rukun sholat. Langsung saja Bapak praktekkan ya. Baik, gerakan yang pertama itu tentu saja berdiri ya. Berdiri. Lurus menghadap kiblat, kaki kita menghadap kiblat, tangan kita menghadap kiblat, semuanya menghadap kiblat, dan mata kita tertuju pada tempat sujud. Kemudian masuk kepada niat. Niat di sini anak-anak yang perlu diketahui, niat itu tidak perlu diucapkan. Usolli fardhu itu merupakan sunnah menurut Imam Syafi'i, dan menurut ulama lainnya tidak ada yang mewajibkan pelafazan niat tersebut. Kemudian lanjut kepada takbiratul ikram. Jadi ada dua tata cara Rasulullah yang Rasulullah kerjakan menurut hadisnya. Yang pertama, sejajar dengan pundak. Begini ya, tata cara pertama. Nah, menurut hadisnya itu bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya setinggi pundak di sini ketika memulai sholat. Jadi di sini ya, bisa diperhatikan ya Bapak. Oh ya, dan juga saat takbiratul ikram tangan itu tidak boleh dikepalkan seperti ini, harus lepas. Karena hadis juga ada hadisnya. Ketika Rasulullah mau sholat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan dibentangkan seperti ini. Kemudian tata cara kedua, yaitu Rasulullah melakukannya sejajar dengan telinga. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian bersedekap. Setelah melakukan takbir, Rasulullah bersedekap. Ada 3 tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah menurut hadisnya. Yang pertama, sedekap pada pergelangan tangan. Seperti ini. Jadi, pergelangan tangan yang dipegang. Kemudian pertengahan tangan di sini. Kemudian tata cara ketiga, bagian tangan. Nah, mana yang lebih benar? Semuanya benar dan boleh diamalkan. Nah, kemudian rukuk dan sujud kita praktekkan nanti di masjid ya. Dan juga yang sering terjadi kesalahan adalah waktu tahiyat. Orang-orang beranggapan bahwa tahiyat itu dilakukan seperti ini. Asyhadu alla diangkat. Dan ada juga yang seperti ini. Karena sesuai hadis ada yang mengatakan bahwa telunjuk ini digerakkan, tapi hadis itu lemah. Dan yang benar itu adalah dari awal sampai akhir di begini ya, anda semuanya. Nah begitulah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak membuka ketika melakukan salam. Biasanya kan orang-orang sering sekali terjadi ya, salam ke kanan dibuka, katanya pintu neraka, pintu surga dibuka yang sebelah kanan, kemudian yang tangan kiri ditutup, karena beranggapan bahwa pintu neraka lah yang ditutup karena menghadap ke kiri. Itu salah ya, menurut gue. Tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah maupun sahabat. Baik, itu praktek singkat dari Bapak. Nanti selengkapnya di masjid ya. Jadi sebelum kita pergi ke masjid, ada pertanyaan dari Ananda semua. Pak, apakah waktu kita bersujud itu kita berdoa boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita masing-masing, Pak? Oke, tadi ada teman Ananda yang bertanya, apakah berdoa itu boleh, berdoa dalam sholat atau dalam sujud itu boleh menggunakan bahasa selain Arab?
Sebagian ulama berpendapat bahwa doa itu lebih baik atau harus menggunakan bahasa Arab dalam sholat, karena dalam sholat itu kan dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam itu kan semuanya berbahasa Arab. Jadi lebih baiklah berbahasa Arab. Dan kalau nggak bisa ya, jika tidak bisa doa yang susah, cukup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah doa yang paling sering dilafazkan oleh Rasulullah dan sering diajarkan kepada para sahabat. Ada lagi pertanyaan? Baik, selanjutnya Bapak akan mempraktekkan satu rakaat gerakan, dua rakaat gerakan penuh dengan tahiyat awal. Baik, dimulai dari niat ya. Luruskan niat dulu, hilangkan pikiran dari duniawi, fokus. Soalnya tata cara berdiri, semuanya menghadap kiblat, kaki juga menghadap kiblat, mata tertuju pada tempat sujud. Kemudian takbir. Ada dua pendapat yang mengatakan dua tata cara takbir Rasulullah. Yang pertama, sejajar dengan pundak atau bahu. Allahu Akbar. Kemudian tata cara kedua, sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Ya, Bapak ulangi. Allahu Akbar. Dan keduanya ini boleh dipakai. Dan tangannya harus dibentangkan sesuai dengan hadis Nabi. Tidak boleh seperti ini atau seperti ini. Kemudian lanjut ke bersedekap. Allahu Akbar. Ada 3 tata cara. Yang pertama seperti ini. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Dan ketiganya ini boleh dipakai. Baik, langsung Bapak praktekkan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begini rukuk ya. Tidak begini atau menunduk seperti ini, tapi lurus ke bawah. Sami Allahu liman hamidah. Dan bersujud. Nah, dari berdiri menuju sujud, ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah belum menginjak usia, beliau mendahulukan lututnya. Dan saat beliau sudah menginjak usia atau sudah berumur, beliau mendahulukan tangannya. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian sujud ya. Bisa diperhatikan kaki Bapak ya. Dan bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Seperti ini. Kakinya seperti ini. Sujud. Masuk ke tahiyat awal. Langsung menunjuk seperti ini. Tidak seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena pendapat yang lebih kuat mengatakan langsung seperti ini dan tidak melakukan gerakan begini atau seperti ini. Itu adalah pendapat yang lemah. Dan mata tertuju pada kepada telunjuk. Kemudian bangkit. Nah, tata cara dari menurut pendapatnya, ketika Rasulullah belum berumur, ketika beliau bangkit dari rakaat tanpa tahiyat, beliau langsung ketika belum berumur. Tetapi ketika Rasulullah sudah berumur, beliau melakukan seperti ini. Duduk dahulu sebentar, kemudian bangkit. Nah, kemudian Bapak contohkan langsung tahiyat akhir. Kakinya seperti ini ya. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa membuka tangan seperti ini. Dan tidak, sering Bapak temukan juga kesalahan ketika seorang telah melakukan salam, melakukan seperti ini. Padahal ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, jadi tidak usah diamalkan.
Baik, sudah Bapak contohkan, dapat dipahami dan Bapak akan membagi ke beberapa kelompok untuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, sekian pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita akan membahas sholat berjamaah. Nah, tadi praktek sholat tadi sudah Bapak rekap, yang sudah Bapak nilai, dan alhamdulillah dari Ananda semua nilainya bagus-bagus semua, alhamdulillah. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada pertanyaan dari Ananda semua? Jika tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini karena waktu juga sudah habis dengan membaca basmalah dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.